Shalom teman-teman semuanya, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online Victory Kids. Sebelum memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan-Mu. Hari ini kami semua bisa beribadah bersama ya Bapa. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than God. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga.
Oke teman-teman semuanya, setelah kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, sekarang kami sudah memuji Engkau dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Sekarang kami tiba saatnya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat untuk hidup kami dan bisa berguna juga untuk orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, sepanjang minggu ini bahkan sepanjang bulan ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang temanya itu Army of God ya. Dimana beberapa minggu lalu kita belajar tentang sifat-sifat dari tentaranya Tuhan, yaitu bertanggung jawab dan juga disiplin, taat, dan juga mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpinnya adik-adik. Dan kita juga belajar nih waktu itu bahwa setiap kita ini dipilih Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan. Jadi setiap kita ini adalah tentaranya Tuhan, di mana tentara Tuhan ini pasti dia akan menjalankan misi, yaitu apa misinya? Untuk menyelamatkan dunia, melindungi di dunia dari bahaya adik-adik. Begitupun dengan kita, anak-anak Tuhan, kita juga adalah tentaranya Tuhan yang mempunyai misi, mempunyai tujuan selama kita hidup di dunia ini adik-adik. Nah, coba kita perhatikan nih ya beberapa contohnya. Misalnya kalau kakak kasih lihat gambarnya di sini, contohnya benda yaitu ada AC. Apa sih tujuannya AC ini diciptakan? Nah, pastinya AC itu diciptakan untuk memberikan suhu yang dingin, memberikan udara yang sejuk ketika mungkin di luar panas, tapi ketika di dalam ruangan kita menggunakan AC, udaranya jadi dingin adik-adik. Kemudian kita lihat mikrofon. Apa tujuannya mikrofon ini diciptakan? Untuk menjadi pengeras suara ya, yang suaranya tidak terdengar gitu. Seorang penyanyi ketika dia bernyanyi menggunakan mikrofon, maka suaranya bisa terdengar dengan jelas. Terus kemudian ada apa lagi contohnya? Misalnya payung. Nah, payung ini juga diciptakan Tuhan, mempunyai tujuannya yaitu untuk melindungi dari cuaca yang panas maupun melindungi kita di saat hujan adik-adik. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti memiliki tujuannya. Bukan hanya manusia, tapi benda-benda di sekitar kita itu juga memiliki tujuannya. Nah, jadi Tuhan itu punya misi untuk setiap kita adik-adik. Kita ini diciptakan spesial, kita diciptakan berharga, dan Tuhan mau kita di dunia ini hidup bukan sekedar hidup, tapi kita juga hidup untuk menjalankan misi Tuhan. Agar apa? Agar rencana Tuhan tergenapi di hidup kita. Nah, sekarang kita mau lihat nih ya, apa aja sih sebenarnya menjadi misi Tuhan untuk setiap kita adik-adik. Kita mau belajar dari Alkitab, yaitu dari Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Ini ceritanya perintah untuk memberitakan Injil. Nah, ini waktu itu ya, dituliskan kepada murid-murid Tuhan Yesus ya. Oke, coba ya kakak akan bacakan ayat ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, jadi waktu itu walaupun ada beberapa murid Tuhan Yesus nih ya yang datang menyembah Tuhan, tapi ternyata ada juga nih adik-adik orang yang ragu-ragu ketika mereka datang kepada Tuhan. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, adik-adik, kalau kita baca di ayat ini, sekalipun tadi ada beberapa murid-murid Tuhan Yesus yang mungkin ragu-ragu, tapi ternyata Tuhan Yesus tuh mendekati mereka ya. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata bahwa Tuhan Yesus ini punya kuasa, seluruh kuasa dari bumi di surga. Tuhan Yesus tuh punya kuasa, dan Tuhan Yesus mentransferkan, mengalirkan kuasanya kepada murid-muridnya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu murid-muridnya diperintahkan untuk mereka pergi. Pergi itu buat apa sih? Apakah pergi untuk meninggalkan Tuhan Yesus? Nah, enggak ya. Pergi untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ini disuruh Tuhan untuk pergi agar menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, mungkin kalau kita bawa ke dalam masa saat ini adik-adik, ke zaman sekarang, Tuhan Yesus pun memerintahkan kita sebagai anak-anak Tuhan,
sebagai tentara Tuhan untuk kita juga pergi adik-adik. Pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Di mana Kak kita bisa memberitakan kebenaran? Gimana sih caranya? Nah, misalnya di sekolah kita bisa menjadi saksinya Tuhan adik-adik. Kita menjadi anak yang berbeda di antara teman-teman kita. Mungkin ketika teman-teman kita melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak benar, tapi karena kita adalah tentara Tuhan, karena kita adalah tentaranya Allah, maka kita nggak akan terikut oleh mereka. Justru kita akan menjadi berbeda dan kita akan melakukan kebenaran. Nah, dari situlah orang-orang akan melihat bahwa kita ini anak-anak yang berbeda dan kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita menjadi saksinya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, di ayat selanjutnya kita juga akan lihat nih. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ayat ini bilang kalau tadi kan Tuhan Yesus sudah suruh nih ya, murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Terus setelah itu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, selanjutnya Tuhan bilang supaya ajarlah mereka melakukan kebenaran. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya adik-adik ketika kita pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus, memberitakan firman, memberitakan kebenaran, menjadi pelaku firman, kita juga bisa membawa teman-teman kita melakukan hal-hal yang benar. Kita menjadi terang lewat perbuatan kita adik-adik. Misalnya kalau di rumah ada teman kita, teman di sekitar rumah kita atau di sekolah ada teman sebangku kita nih ya, yang dia melakukan hal yang gak benar nih, misalnya ngebully teman lainnya. Apa yang harus kita lakukan kira-kira sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tentara Allah? Ketika kita melihat ada teman kita yang ngebully teman kita yang lainnya, apakah ikut membuli atau justru kita meleraikannya adik-adik? Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita harus membawa teman-teman kita melihat kebenaran, bawa teman-teman kita kepada kebenaran. Ketika kita melihat hal-hal yang nggak benar, kita harus langsung peka dan sadar bahwa kita harus memperingatkan mereka supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak benar adik-adik. Oleh karena itu, ayat ini memang terlihatnya sederhana dan sedikit ya adik-adik ya, hanya 4 ayat. Tapi kakak yakin dan percaya kita juga bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sadar dan tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita ini adalah tentara Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang membawa misi kepada dunia. Sebelum sampai kepada dunia, ke seluruh dunia, kita mau mulai dari lingkungan terdekat kita dulu adik-adik. Dimulai dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan pertemanan kita. Barulah nanti Tuhan akan membawa kita lebih jauh ke dalam dunia adik-adik. Oleh karena itu, yuk sepanjang minggu ini kita belajar untuk menjadi saksinya Tuhan lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Kita mau menjadi saksi Tuhan dan membawa misi kerajaan Allah di bumi ini, sehingga orang-orang yang melihat hidup kita, mereka pun terberkati dan mereka menjadi percaya kepada Yesus. Biarlah lewat kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan dan kita juga boleh membawa banyak orang untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Oke adik-adik, itu firman Tuhan untuk minggu ini dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semuanya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa beribadah sekarang. Sekarang tiba saatnya juga kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami beri bisa Engkau berkati dan bisa berarti juga untukmu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik semua, kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Dan hari ini kita juga sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu ini kita belajar untuk menjadi saksinya Tuhan, bahwa kita ini adalah tentaranya Tuhan yang membawa misi Tuhan di dunia ini adik-adik. Yuk kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa.
Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, tadi kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ini kami juga boleh belajar ya Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Biarlah lewat perbuatan kami, perkataan kami Tuhan, orang-orang boleh melihat Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami siap Tuhan untuk menjadi misi Tuhan di dunia ini. Kami siap untuk menjalankan misimu menjadi tentara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.